Ya, nama saya Adi, saya asal Manado, Oke. usia saya 25 tahun. Background saya itu tentunya multi agama, background keluarga saya. Ibu saya tentunya seorang muslimah dan ya Anda tahu sendiri, tidak ingin menikah sama orang yang non-muslim. Akhirnya bokap saya Islam di tahun 97, kemudian lahirlah saya tahun 99. Pada saat saya lahir, itu ada perjanjian atas materai. Nah, anak tertua laki-laki harus Katolik, agama bokap terdahulu. Oke. Jadi nggak boleh Islam. Nah, akhirnya itu perjanjian disepakati oleh dua belah pihak. Saya dibaptis dan diajan juga. Akhirnya seiring dengan waktu ke depan, saya mulai belajar mulai menjadi seorang putra altar di Manado, menjadi pelayan gereja. Oke. Gitu. Singkat cerita, SMP saya mulai belajar kitab suci. Om saya seorang pastor, jadi saya mulai aku disuruh belajar kitab suci, bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, itu penting banget. Tapi karena kurang memahami bahasa itu, saya dipandu oleh beliau. Nah, sejak SMP saya mulai suka dengan dunia teologi. Oke. Nah, bagi banyak orang ini merupakan pelajaran yang sangat berat dan itu mending nggak usah dipelajari, mending kau belajar ekonomi dan lain-lain. Bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena ajaran ayah saya kepada saya tentunya adalah jadilah seperti Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya dikala semua orang tutup mata. Ya, seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya mulai belajar mulai mendalami Alkitabiah, terus sempat belajar Hindu-Buddha karena sempat juga. Yes, itu juga agama para saya punya Keturunan. ya benar gitulah. Buddha 6 bulan, Hindu 6 bulan, tapi saya tidak masuk. Karena bagi saya itu agama norma, bukan agama yang harus dianut. Oke. Ya. Tapi intinya isinya sangat bagus agama itu ya, mengarah kepada kebenaran. Setelah itu SMK masih Katolik. Nah, setelah saya ke Jakarta saya memang benar-benar liar ya, karena saya seorang yang sangat agresif kalau belajar agama. Ya, saya masuklah agama Ortodoks. Yes, masuk ke Ortodoks. Saya belajar Ortodoks, terus sempat belajar masuk ke gereja Suriah Timur, terus Oriental. Ortodoks Suriah itu. Iya, sama Oriental ya itu. Jadi saya sudah masuk ke Katolik pertama tentunya, terus Ortodoks, Timur sama Oriental. Kemudian saya juga masuk ke gereja Advent, ya, Mormon, Saksi Yehova, terus Injili, terus Pantekosta Protestan, sama gereja Anglikan yang Inggris. Nah, singkat cerita, dari semua yang saya masuki di agama-agama ini, saya tidak mengatakan bahwa ini agama sesat, tidak. Ya, agama semua mengarah kepada kebenaran dan kebajikan. Namun kembali ke ilmiah, karena background keluarga adalah background ilmiah, jadi benar-benar kenapa saya memindah-mindah agama? Bukan saya mempermainkan agama, tidak. Karena saya mencari kebenaran. Ya, kebenaran. Karena setiap kali saya masuk ke sebuah agama, ada yang mengganjal, ada yang merasa kurang. Saya cari lagi yang lain, sehingga saya semakin bagi orang itu lo seperti orang murtadin ya, gitu. Jadi lo itu katanya nggak boleh dipercaya orangnya. Ya udah terserah apa bilang. Yang saya pelajari dari setiap saya masuk agama itu adalah tentang kitab sucinya. Yep. Ya. Bagi saya kebenaran sebuah agama itu dapat kita lihat dari kitab suci. Kita tidak membahas agama din atau Hindu, Buddha, Konfusius itu
adalah agama-agama dunia. Kita fokus ke agama-agama langit ya, seperti Yahudi, Kristen, Majusi, dan Islam. Kita fokus ke Kristen. Nah, bagi saya pribadi, setelah saya belajar, saya mempelajari, dan saya meneliti, banyak kejanggalan di dalam penerjemahan kitab suci Injil. Ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa mengapa saya bertekad untuk keluar dari Kristen, saya kemarin terakhir Protestan. Ya, kitab suci yang ada di tangan umat Kristen saat ini, saudara kita itu menurut saya harus diperjelas terjemahan dan bahasa aslinya. Itu yang saya rasa harus kita garis bawahi bagi seorang yang ingin mencari sebuah kebenaran. Itulah mengapa saya pindah ke Islam, karena kitab sucinya tidak ada bahasa aslinya. Contoh kita bicara Yahudi, tahu Yahudi pasti kan? Itu kan Taurat. Orang Yahudi itu menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasanya. Di semua dunia Yahudi pasti menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Inggris sebagai terjemahannya. Islam pun sama kan? Al-Quran Arab sama terjemahan. Pertanyaannya adalah Kristen yang di Indonesia khususnya itu tidak menggunakan bahasa asli Yunani, bisa bilang Yunani ya, Yunani. Kenapa tidak ada pelafasan Yunani terus Indonesia? Kalau orang Kristen memahami bahasa aslinya, itu mereka akan keluar dengan cepat dari agama itu. Karena kalau contoh Islam ya, Islam kan kalau orang ahli nahwu sorof, dia kan bisa mengetahui kan ini itu maknanya mungkin kayak begini lebih jelas. Nah, kalau orang Kristen yang memahami bahasa asli Yunani atau bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, itu akan dengan jeli, oh ternyata, maaf kata ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia tentang ketuhanan Isa itu kebohongan, kepalsuan. Karena ternyata dalam bahasa ini dia Tuhan, guru, nabi, bukan Tuhan. Kalau kita belajar dalam bahasa dalam Inggris King James, kita akan dengan jelas di situ terus adalah Isa adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya, beda kata Tuhan dan Tuhan, itu beda banget. Nah, permasalahannya adalah lembaga Alkitab Indonesia tidak menguruskan, tidak memperjelas kata-kata ini. Sehingga banyak orang-orang Nasrani itu dari tahun ke tahun semakin percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Padahal Isa adalah Nabi. Dan ini bisa kita langsung saksikan di dalam terjemahan yang sekarang. Berkali-kali dia bilang bahwa dia adalah guru. Kata Yohanes, wahai guru, bukan wahai Tuhan. Matius, semua menganggap bahwa Isa adalah guru, panutan. Aku Islam 2022, Januari tanggal 1. Bulan 2 tahun Januari lalu. tanggal 8. Sudah kelapa. 2 tahun lebih udah ya? Udah ya. Masya Allah. Lalu.